يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga sholat subuh kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dalam hidup ini yang paling penting Allah penguasa kita, Allah pencipta kita, ridho kepada kita. Itu yang paling penting. Adakah yang lebih penting daripada ridho Allah? Tidak ada. Kita dapat rizki karena diberi oleh Allah. Kita bisa bernafas karena oksigen dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selamat karena ditolong oleh Allah. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan ini kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita biasanya selepas sholat baca zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini zikir sunnah dibaca setelah sholat sebagaimana hadis Bukhari dan Imam Muslim. Jadi zikir itu maknanya Allahumma la mani'a, ya Allah la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi ma a'taita, apa yang engkau berikan. Kalau Allah sudah berkehendak untuk memberikan rizki, memberikan kedudukan, memberikan kebaikan kepada seorang hambanya, tidak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Allah halangi. Rizki kalau Allah halangi terhadap seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan rizki itu untuk sampai kepada hamba tersebut. Artinya dalam hidup ini tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang paling penting dalam hidup ini tidak ada lain kecuali kita bersungguh-sungguh mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah ridha kepada kita, maka hidup kita akan mulia walaupun mungkin tidak kaya, sebab Allah akan membuat hati kita menjadi hati yang kaya. Apa gunanya kaya harta kalau miskin hati? Nabi SAW bersabda, laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi.
Kaya yang sesungguhnya itu bukan kaya materi, tapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya jiwa, kaya hati. Para pencuri uang negara, maling-malingnya uang negara, uang rakyat, ya, mereka itu bukan orang miskin. Mereka orang pinter, hartanya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana. Tapi karena hatinya miskin, akhirnya mereka melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, maka hidup kita akan dibuat tenang oleh Allah. Allah akan datangkan ketenangan dalam hati kita. Sebaliknya apabila Allah tidak ridha, maka Allah akan cabut ketenangan itu dari hati kita. Allah ganti dengan kegelisahan. Di kantor gelisah, di rumah gelisah, di mana-mana gelisah. Sebab apa yang dia lakukan Allah tidak ridha. Tentu tidak ada nilainya harta, kedudukan kalau hidup tidak tenang. Harta banyak tapi tidak tenang. Kemudian harta melimpah tapi hidup tidak tenang. Itu seakan tidak ada nilainya, jemaah rahimakumullah. Kalau panjenengan disuruh memilih harta sedikit tapi tenang dengan harta banyak hidup tidak tenang, pilih yang mana? Saya pernah bercerita mungkin di sini ya. Jadi ada seorang wanita sama suaminya itu dikasih sangu 70 juta satu bulan. Jadi sama suami dikasih sangu 70 juta satu bulan. Karena suaminya memang orang kaya, dia pemimpin perusahaan besar di Kalimantan Timur ya. Itu sudah 3 kali Bapak Ibu mau bunuh diri. Sudah 3 kali mau bunuh diri. Uang 70 juta setiap bulan masuk ke rekening. Tapi sudah 3 kali mau bunuh diri. Apa sebab? Karena suaminya selingkuh. Suaminya suka main perempuan. Hidupnya dia tidak tenang. Maka ini artinya yang mendatangkan ketenangan itu bukan harta. Tapi yang mendatangkan ketenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Dia Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, dalam hati orang-orang beriman. Maka apabila hidup kita ingin tenang, damai, tentram, dekatlah kepada Allah. Carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah ridha kepada kita Bapak Ibu, maka saat kita meninggal dunia, Allah akan panggil kita dengan panggilan yang mulia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, saat itu ruh dicabut dengan sangat lembut oleh malaikat Israel. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, wan nasyitati nashta, demi malaikat-malaikat yang mencabut ruh dengan lembut. Ruhnya orang beriman, ruhnya orang baik dicabut oleh Allah dengan sangat lembut. Dicabut seperti air yang menetes dari bibir, saking lembutnya. Kemudian saat ruh itu dicabut, malaikat berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Berbeda dengan ruhnya orang kafir, ruhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dicabut, dia tidak mau keluar. Ruhnya orang yang durhaka, dia tidak mau keluar dari jasadnya, sebab dia tidak mau berpisah dengan kehidupan yang fana ini. Akhirnya malaikat mencabut dengan keras, sebagaimana firman Allah, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa manusia, yakni nyawanya orang-orang yang durhaka, dengan keras. Bahkan dikatakan dalam ayat yang lain bahwa malaikat itu walau tara idil malaikatu basitu aidihim, malaikat membentangkan tangannya
kemudian memukul orang tersebut, ruh tersebut dipukul oleh malaikat supaya keluar. Ayo keluar, 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 kata malaikat. Itulah kondisi ruh orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kondisi orang-orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, ruh dicabut dengan sangat lembut, pelan-pelan. Kemudian saat itu malaikat sambil berkata, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu mutmainnah, pulanglah engkau menghadap Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan Allah ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang aku ridhai, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Jadi kalimat terakhir itu, masuklah ke dalam syurgaku, itulah yang membuat orang beriman tidak merasakan sakaratul maut. Sebenarnya sakaratul maut itu sangat luar biasa sakitnya Bapak Ibu. Sampai Nabi bersabda, "Innalil mauta la sakarat." Sesungguhnya mati itu la sakarat, ada rasa sakit yang sangat luar biasa. Seperti kulit yang terkelupas atau yang terkelupas dari badan. Itu sakitnya sakaratul maut yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa sakit itu kemudian tidak dia alami, sebenarnya ada, tapi dia tidak merasa itu, sebab Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan surga kepadanya. Ini sama seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ketika Nabi Yusuf keluar, saat itu ada wanita-wanita yang sedang memotong apa? Memotong buah. Ya, kalau dalam sejarah disebut buah apel kan. Nah, ketika Nabi Yusuf keluar, saat itu mereka terpukau, takjub dengan keindahan dan ketampanan Nabi Yusuf. Akhirnya saat itu tanpa disadari oleh mereka bahwa mereka telah memotong jarinya sendiri. Itu baru wajahnya Nabi Yusuf. Bagaimana surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, kalau kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, maka saat kita meninggal Allah akan panggil kita dengan panggilan yang mulia, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Fajr. Oleh karena itu, yang paling penting dalam hidup ini, kita harus dapat ridho Allah. Kita berucap Allah ridho, kita bertindak Allah ridho. Kalau bapak-bapak punya pekerjaan dan itu mengharuskan untuk tanda tangan, Allah ridho tanda tangan panjenengan. Ketika panjenengan buka usaha, Allah ridho dengan usaha panjenengan. Ketika panjenengan berdagang, Allah ridho dengan cara berdagang panjenengan. Itu yang paling penting. Apalah gunanya hidup ini kalau Allah tidak ridho? Ilmu tidak ada guna kalau Allah tidak ridho. Harta yang banyak tidak ada nilai jika Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Kedudukan, pengikut yang banyak tidak ada gunanya jika Allah tidak ridho. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Bapak Ibu, kita sebagai hamba harus terlebih dahulu ridho kepada Allah. Ada seseorang yang tawaf di Ka'bah. Dia berdoa dengan suara yang cukup keras. Lalu saat itu Imam Syafi'i yang juga bertawaf, beliau mendengarkan. Akhirnya beliau menemui laki-laki itu. Laki-laki itu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan ridhamu kepada hamba, ya Allah, ridhai hamba." Kata Imam Asy-Syafi'i, Allah tidak akan ridha kepadamu sebelum kamu ridha kepada Allah. Laki-laki itu bertanya, bagaimana caranya ridha kepada Allah? Kemudian Imam Syafi'i menjawab, apabila engkau dalam keadaan sakit, ridhamu sama kepada Allah dengan ketika engkau dalam keadaan sehat.
Biasanya kita sakit, apalagi sakit yang tidak sembuh-sembuh, kadang kita marah. Kadang kita menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita sebut, ya Allah, kenapa ini kok tidak sembuh-sembuh? Saya sudah berobat kemana-mana. Saya sudah berobat medis maupun yang non-medis. Kata Imam Syafi'i, apabila engkau sakit, ridhamu sama kepada Allah dengan ketika engkau sehat. Yang kedua, apabila engkau dalam keadaan sulit, ridhamu sama kepada Allah dengan ketika engkau dalam keadaan mudah. Kalau engkau demikian, maka Allah ridho kepadamu. Ini rumus sebenarnya ada di dalam hadis Rasulullah. Nabi bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha, maka baginya ridha Allah. Wa man sakhita falahus sukhtu. Siapa yang murka, marah dengan ujian itu, maka baginya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, rumus pertama untuk dapat ridha Allah, kita sebagai hamba harus ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap pagi kita sunnah baca doa apa? Zikir apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabb, hamba ridha engkau sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi dan rasul. Kata Nabi, siapa yang setiap pagi baca zikir itu, wajabat lahul jannah, wajib bagi dia masuk surga. Wajib masuk surga, kata Nabi. Karena apa? Itu pernyataan hati yang kemudian diungkapkan oleh lisan, bahwa seorang hamba itu ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha kepada Allah, Bapak Ibu, dalam 3 hal. Pertama, ar-ridha bi syara'i'illah. Ridha dengan semua syariat Allah. Jadi kita harus ridha apabila Allah punya syariat begini, tuntunannya begini, kita harus ridha. Jangan sampai karena bertentangan dengan budaya kita, bertentangan dengan tradisi kita, akhirnya kita tidak ridha amalan itu ada. Nah, ini masalah, ini penyakit, jamaah rahimakumullah. Kadang ada orang marah ketika disebutkan ini sunnah Nabi, ini tuntunan dari Nabi, ini tuntunan dari Allah. Kadang mereka marah. Sebab apa? Tuntunan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kita harus ridha dengan semua syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk syariat yang mungkin secara duniawi tidak menguntungkan kita. Contohnya adalah syariat zakat. Syariat zakat. Kita cari uang capek-capek, dapat uang, kemudian setelah uang itu terkumpul kurang lebih sekarang ukurannya 85 gram emas. Berapa juta berarti? Kalau diuangkan. Emas murni ya, berapa? 1 gram. 1 jutaan ya? Yang murni. Nah, berarti kurang lebih 85. Kalau emas yang tidak murni itu 500-an dapat ya. Nah, kalau kita pakai ukuran itu yang 40 jutaan. Tapi yang dimaksud dalam hadis itu adalah emas murni. Emas murni itu ya sekitar 1 jutaan. Nah, kalau kita ambil ukuran paling minimal, kata ulama, adalah 80 gram emas, maka ketika uang kita mencapai 80 juta, itu ada kewajiban untuk zakat. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang uangnya masih 70 juta, insya Allah aman. Aman masih. Nah, bagi yang 80, apalagi 100, 200, itu wajib untuk zakat. Dan zakatnya sekali. Jadi misalnya panjenengan punya uang 80 juta. Diambil zakatnya 2,5%, berarti 2 jutaan ya. Sekitar 2 jutaan ya. 2,5%. Nah, tahun depan kalau panjenengan dapat 80 juta lagi, baru itu wajib dizakatin. Paham nggih?
Nah, tapi kalau panjenengan selama tahun itu sampai tahun depan tidak sampai 80 juta, maka panjenengan tidak wajib zakat. Jadi 80 juta yang pertama itu kewajibannya sudah gugur. Karena apa? Haknya sudah kita berikan kepada fakir miskin. Nah, maka nunggu dapat 80 juta lagi untuk tahun yang akan datang. Ngoten. Kalau dapat 80 juta di luar modal, di luar kebutuhan pokok, masih tersisa uang 80 juta, maka 80 juta itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, ini secara duniawi memang tidak menguntungkan kita. Ngoten. Tapi jemaah rahimakumullah, secara ukhrawi inilah yang sebenarnya harta kita, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita sedekahkan itu sebenarnya itulah harta kita. Ada hadis yang sangat menarik dari Rasulullah yang diceritakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi itu kalau pulang dari perjalanan jauh, biasa beliau sembelih unta atau sembelih kambing, itu biasa. Kalau ada kebahagiaan yang beliau dapatkan, biasa beliau sembelih kambing. Ya, sembelih kambing kemudian dibagikan kepada para tetangganya. Ini yang disebut oleh orang Indonesia namanya apa? Hah? Apa namanya? Tasyakuran. Bukan selamatan. Nah, tasyakuran. Jadi tasyakuran itu ada dalilnya, ada dasarnya dalam hadis Al-Bukhari. Nabi bagi kepada tetangga. Kemudian Nabi perintahkan Aisyah untuk membaginya. Kemudian setelah dibagi, Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, apakah ada yang tersisa?" Kata Aisyah, "Ada ya Rasul. Cuman tersisa kepala saja." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tidak," kata Nabi, "semua tersisa kecuali kepala." Paham tidak? Semua tersisa kecuali kepala. Sebab apa? Kepala itulah yang dimakan oleh Nabi dan Aisyah. Sebab apa yang kita makan, kata Nabi, akan menjadi kotoran. Tapi apa yang kita beri kepada orang, apa yang kita bagi kepada orang, itulah yang tersisa. Dan itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma saddaqta fa abqaita. Apa yang kamu sedekahkan fa abqaita, maka itulah harta yang abadi. Itu harta yang kekal, jemaah rahimakumullah. Nah, ini motivasi ketika kita punya kewajiban berzakat, kita tidak cari-cari alasan, kita tidak cari-cari cara bagaimana supaya uang itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ini motivasi bahwa harta yang kita zakatkan, harta yang kita bagi, harta yang kita beri kepada orang, walaupun itu sesuap nasi, itulah yang sebenarnya harta kita yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ridha kepada Allah yang pertama adalah ridha dengan semua syariat Allah. Kemudian yang kedua, ar-ridha biqada'illah. Ridha dengan semua ketetapan Allah. Termasuk ketetapan Allah yang mungkin tidak menyenangkan hati kita. Allah itu kan punya dua takdir. Ada takdir yang menyenangkan hati kita, ada takdir yang mungkin tidak menyenangkan hati kita. Nah, dua-duanya kita harus ridha, Bapak Ibu. Karena tidak selamanya hidup ini perkara-perkara itu menyenangkan hati kita, tidak selamanya. Pasti ada suatu waktu di mana ada peristiwa yang membuat hati kita sakit, yang membuat hati kita sempit, yang tidak menyenangkan hati kita. Nah, itu kita harus ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selama COVID-19 ini kan banyak orang yang memang secara duniawi banyak kerugian, terutama yang berdagang, yang buka kos-kosan, kemudian yang punya catering, itu sangat besar kerugian mereka. Belum lagi kadang mereka harus bayar sewa, belum lagi yang punya rumah kos-kosan, cicilan ke bank belum lunas, itu sangat besar kerugian secara duniawi. Nah, ini ketetapan Allah yang tidak menyenangkan hati. Kita harus ridha. Jangan sampai kita rugi dua kali. Gara-gara kita tidak ridha dengan ketetapan itu, akhirnya kita rugi dua kali. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Kemudian yang ketiga, ar-ridha birizkillah. Ridha dengan pembagian rizki dari Allah.
Allah membagi rizki itu sesuai kebutuhan hambanya dan sesuai kebaikan hambanya. Mungkin tetangga rizkinya lebih banyak, ya, rumahnya lebih besar, mungkin mobilnya lebih mewah, ngeten. Sedangkan mobil panjenengan masih biasa-biasa, rumahnya masih sangat sederhana. Nah, panjenengan jangan suka menoleh ke tetangga. Akhirnya panjenengan mungkin berkata, ya Rabb, saya dan dia sama-sama hambamu, kenapa engkau bedakan rizkinya? Rumah dia besar sedangkan rumah saya kecil. Saya pengen bangun rumah besar seperti dia, tapi saya tidak bisa. Nah, itu karena kita suka melihat yang tinggi-tinggi Bapak Ibu, sehingga kita susah bersyukur kepada Allah. Nah, makanya kadang kita tuh perlu berjalan. Coba panjenengan pakai mobil atau pakai sepeda motor, perlu keliling berjalan. Lihat tuh orang-orang miskin. Malam-malam di pinggir pasar mereka tidur hanya beralasan kain. Jemaah rahimakumullah. Banyak mereka-mereka yang belum punya rumah. Bahkan ada di antara mereka untuk makan saja itu susah. Jangankan untuk beli sepeda, untuk bayar sekolah anak, untuk makan saja itu susah. Ngoten. Ustadz kok tahu? Saya tuh pernah tinggal di belakang pasar besar, Pak, selama 2 tahun. Saya pernah tinggal di situ. Ngoten. Itu tetangga suaminya ada yang ngamin. Jadi tidak semua pengamin itu orang kaya. Mereka sebenarnya tidak ingin menjadikan itu sebagai profesi. Tapi apa mau dibuat? Tidak ada pekerjaan lain. Akhirnya suaminya mengamin. Sedangkan istrinya jual kue. Berapalah untungnya jual kue yang biasa dititipkan pada pagi hari itu Bapak Ibu? Ngeten. Jadi di situ banyak sekali orang-orang yang secara kebutuhan hidup ya itu sangat minim, jemaah rahimakumullah. Nah, maka kita perlu melihat orang-orang seperti itu agar semangat bersyukur kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang ketiga kita harus ridha dengan pembagian rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha birizkillah. Ridha dengan pembagian rizki dari Allah. Kita mau dibagi berapapun oleh Allah, sudahlah, terima. Ngoten. Ngoten. Jadi Allah sudah siapkan semua. Sebenarnya masalah rizki ini tidak usah kita risaukan Bapak Ibu. Tidak usah kita risaukan masalah rizki ini. Sebab apa? Semua sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebelum kita lahir 4 bulan, malaikat diutus oleh Allah untuk mencatat rizki kita dan mencatat ajal kita. Itu berbarengan. Artinya apa? Kalau rizkinya habis, ajalnya habis. Umurnya sudah habis. Tapi kalau rizkinya belum habis, sehebat apapun panjenengan untuk bunuh diri, pasti tidak akan mati. Nah, kita bisa ambil pelajaran kan yang peristiwa artis itu yang meninggal dunia kecelakaan. Ibunya meninggal, ayahnya meninggal, anaknya hidup. Padahal sama-sama terpental. Artinya apa? Itu pelajaran pertama adalah tidak ada yang mati kecuali dengan izin Allah. Yang kedua, ibunya dan ayahnya rizkinya sudah habis. Rizkinya sudah habis itu. Nah, sedangkan anaknya, pembantunya, sopirnya, itu rizkinya masih ada. Ngeten. Makanya jangan cepat-cepat hidup itu. Maksudnya begini, jangan panjenengan, ya Allah turunkan rizki hamba yang banyak ya Rabb. Allah turunkan yang banyak, dapat 1 minggu mati karena rizkinya habis. Nah, ini bercanda ya, bercanda. Tidak apa-apa, minta rizki banyak kepada Allah, tidak apa-apa. Ya Allah berikan hamba rizki yang banyak. Tapi Nabi jarang mengajarkan doa seperti itu. Nabi lebih banyak mengajarkan doa rizki yang berkah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi kita harus ridha dengan pembagian rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ridha kepada Allah dalam 3 hal. Pertama, ridha dengan semua syariat Allah. Yang kedua, ridha dengan semua ketetapan Allah. Yang ketiga, ridha dengan pembagian rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk dapat ridha Allah, kita harus dapat ridha siapa? Ridha orang tua. Ya, jadi yang kedua, kalau kita ingin dapat ridho Allah, kita harus dapat ridho orang tua. Saya yakin di sini banyak perantau, termasuk saya, Pak. Maka kita harus dapat ridho orang tua.
Bagaimana cara untuk dapat ridho orang tua? Pertama ya senangkan hati orang tua. Nah, menyenangkan hati orang tua itu tidak harus dengan harta. Tapi kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, itu orang tua sudah senang. Ya, karena doanya orang tua adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri yang baik atau ibu yang baik dan keturunan qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu yang menyenangkan kalau dilihat. Menyenangkan kalau dilihat. Artinya apa? Anak itu sifatnya baik, soleh. Jadi untuk dapat ridho Allah, kita harus dapat ridho orang tua. Karena apa? Nabi bersabda, ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Kalau kita baca Quran, kita sholat, kita haji, kita umroh berulang kali, tapi kita buat orang tua sakit hati, sampai kapanpun Allah tidak akan memberikan ridhonya kepada kita. Jadi di rumah panjenengan yang ada orang tua, di situ ridho Allah sangat dekat. Ridho Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Jamaah rahimakumullah. Ada sahabat datang kepada Rasulullah yang saat itu berumur 15 tahun. Dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, izinkan saya berperang. Saya semangat untuk melawan orang kafir. Dulu orang Arab itu memang dididik oleh orang tuanya untuk hebat berperang. Sebab orang Arab itu, mohon maaf, dalam tanda kutip, suka perang antar suku. Nah, maka apabila suku mereka ingin kuat, anak mereka harus dididik dengan perang, hebat dalam berperang. Nah, maka saat itu Bapak Ibu, ada laki-laki yang berumur 15 tahun datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, izinkan saya berperang. Kata Nabi, kamu sudah dapat izin belum dari orang tuanya? Belum ya Rasul. Sudah pulang, kata Rasulullah. Minta izin kepada orang tuamu, minta ridho. Karena ridho orang tua itu lebih mulia daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah rahimakumullah, senangkan hati orang tua. Senangkan. Apa tujuan kita menyenangkan hati orang tua? Satu tujuan kita, ridho Allah. Kalau orang tua senang, orang tua ridho kepada kita, Allah ridho kepada kita. Nah, bagi teman-teman yang jauh, bapak ibu yang mungkin orang tuanya masih ada, ya, nah, yang jauh dari orang tua, teleponlah orang tua tuh. Sekarang akan ada HP, bisa video call, ya, 2 hari sekali. Tidak perlu lama-lama. Kadang kita ini kan video call kalau pas lagi ada uang. Nanti kalau orang tua tanya, nah ada uang enggak, bisa dikirim sama ibu, ngoten. Kita enggak sungkan jawab tidak ada, itu kita enggak sungkan, ngoten. Enggak harus seperti itu. Kita telepon, kita video call orang tua kita lihat wajahnya. Kata Rasulullah, siapa yang melihat wajah orang tua dengan penuh rahmat, maka Allah akan memberikan rahmat kepada dia, ngoten. Telepon. Masa orang tuanya udah berbulan-bulan tidak ditelepon, tidak diberikan kabar, ngoten. Dia sibuk ngurus anak, dia sibuk ngurus istri, ngoten. Padahal dulu orang tuanya sibuk ngurusi dia sampai dirinya tidak terurus, ngoten. Orang tua itu rela tidak makan enak, yang penting anaknya makan enak. Tapi setelah anak itu menikah, dia punya istri, dia punya anak, ternyata dia jarang sekali untuk menghubungi orang tuanya, jarang sekali untuk komunikasi dengan orang tuanya. Jadi jangan sampai kita menjauhkan orang tua dari kehidupan kita. Sebab kalau kita jauhkan orang tua dari kehidupan kita, sebenarnya kita sedang menjauhkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, untuk dapat ridho Allah, kita harus dapat ridho orang tua. Tentu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah. Al-Quran sangat mengistimewakan orang tua. Bahkan Allah istimewakan orang tua setelah perintah kepada hambanya untuk mengistimewakan Allah. Jadi pertama kita diperintahkan mengistimewakan Allah. Yang kedua kita diperintahkan untuk mengistimewakan orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
Kami perintahkan kepada manusia untuk menyembah kepada Allah. Artinya kita muliakan Allah. Setelah kita muliakan Allah, yang kedua bukan muliakan istri, bukan muliakan anak kita, bukan muliakan teman kita, bukan muliakan sahabat kita. Yang kedua kita muliakan siapa? Orang tua. Wabil walidaini ihsan. Hendaklah berbuat ihsan, mulia kepada kedua orang tua. Jemaah. Mumpung orang tuanya masih ada, yang masih ada, mumpung orang tuanya masih ada, dibahagiakan, disenangkan hatinya. Ngeten. Buat dia ridha kepada kita. Kalau kita punya sesuatu yang mungkin kita bimbang, telepon ibu kita, telepon orang tua kita. Pak, Bu, ini bagaimana? Saya mohon ridhonya. Iya nak, ibu ridho, bismillah, berangkat, Allah ridho. Nah, bagi bapak ibu yang orang tuanya mungkin sudah meninggal dunia, tetap punya kewajiban untuk berbakti. Bagaimana caranya? Doa. Berdoa untuk orang tua. Ada sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal. Apakah saya punya kewajiban untuk berbakti? Iya ya, wahai sahabatku. Kemudian sahabat itu bertanya, afatasaddaqu anha? Apakah saya boleh bersedekah di atas namakan ibu saya? Benar kata Rasulullah, boleh. Jadi kalau panjenengan punya harta lebih, nah ambillah sebagian harta itu, berikanlah kepada masjid, berikanlah kepada pesantren, madrasah, atau orang miskin. Nah kemudian niatkan untuk orang tua panjenengan. Maka itu salah satu bukti kalau panjenengan cinta dan ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat ridho Allah yang kedua adalah kita dapat ridho orang tua. Ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Nah, kasih hadiah orang tua tuh. Masa panjenengan pulang dengan tangan kosong? Lah. Kasih hadiah. Orang tua tuh kalau dikasih hadiah sama anak, senang. Walaupun sebenarnya hadiah itu di situ sudah ada. Panjenengan bawakan beras, panjenengan bawakan minyak, panjenengan bawakan sabun dan seterusnya lah. Barang-barang yang dipakai sehari-hari. Walaupun di situ sudah ada, tapi kalau dikasih anak itu beda. Jemaah rahimakumullah. Nah, itu salah satu cara untuk menyenangkan hati orang tua. Kemudian yang ketiga, untuk dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, kita harus jadi hamba yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Allah berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Apabila kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Allah ridha. Bersyukur itu baik dengan hati, dengan lisan maupun dengan perbuatan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ngasih kepada panjenengan, ngasih barang, tapi setelah saya kasih barang ternyata panjenengan pergi tanpa ucap terima kasih, tentu saya tidak ridho itu. Saya tidak ridho kalau saya kasih barang kepada panjenengan tapi panjenengan tidak ucap terima kasih. Nah, sama dengan Allah. Kalau panjenengan dikasih nikmat oleh Allah tapi tidak ucap terima kasih kepada Allah, yaitu dengan ucap alhamdulillah, maka Allah tidak ridho. Oleh karena itu dalam satu hadis dikatakan, innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala al-akla fayahmaduhullah. Sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba apabila dia makan lalu setelah makan dia sebut alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu kalau panjenengan makan atau minum, setelah makan minum itu alhamdulillah, Allah ridha itu. Jadi apa yang masuk ke dalam perut kita Allah ridha. Jadi yang kedua, untuk dapat ridha Allah, kita harus menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jemaah rahimakumullah, jangan menyekutukan Allah. Karena Allah tidak suka disekutukan. Allah perintahkan kita untuk minta tolong kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk berlindung kepada Allah. Ternyata kita mencari perlindungan kepada selain Allah, maka Allah marah. Sama seperti ini. Panjenengan punya anak, lalu panjenengan pesan kepada anak panjenengan, "Nak, ada apa-apa jangan minta tolong sama orang. Harus minta tolong sama ayah." Ternyata suatu waktu anak itu minta tolong sama orang, seakan-akan dia tidak menghargai kemampuan ayahnya untuk bisa menolong dia.
Maka ayah itu pun marah, sebab sebelumnya dia sudah berpesan. Nah, Allah berpesan untuk tidak minta tolong kecuali kepada Allah, untuk tidak berlindung kecuali kepada Allah. Ternyata ada hamba yang datang ke dukun minta pertolongan. Nah, ini kan sekarang masih banyak orang-orang yang seperti itu. Ketika masalahnya buntu, pikirannya buntu, kemudian hidupnya bingung, ya, dia datang kepada dukun, dikasihlah jimat, dikasihlah mantra, dikasih ini dan itu. Nah, supaya kamu tenang. Jadi masalah itu datang kan dari syaitan, dan dia minta tolong kepada syaitan. Jemaah rahimakumullah, tidak selesai masalah. Ini banyak orang ada masalah rumah tangga datang ke dukun. Nah, maka kata Nabi, siapa yang datang kepada dukun 40 hari sholatnya tidak diterima. Kalau dia membenarkan, maka dia termasuk orang yang syirik. Nauzubillah. Maka untuk dapat ridho Allah, yang keempat, jangan menyekutukan Allah. Nabi bersabda, innallaha yardha lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha kepada kalian thalathan, 3 perkara. Pertama, anta'buduh, kalian beribadah kepada Allah. Jadi sholat ini buat Allah ridha kepada kita. Puasa Allah ridha kepada kita. Kita baca Quran, Allah ridha kepada kita. Kemudian yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Nah, kalau kita sekutukan Allah, Allah tidak ridha. Kita buat syirik, Allah tidak ridha. Baik syirik yang besar atau syirik kecil. Syirik kecil itu riya. Kemudian yang ketiga, wa'tasimu bihablillah wala tafarruqu. Berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Jadi Allah tidak ridha kalau umat Islam ini berpecah belah. Makanya persaudaraan ini Bapak Ibu jangan diikat dengan organisasi. Persaudaraan ini harus diikat dengan apa? Iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Allah tidak sebut innamal muhammadiyah ikhwatun, innamal NU ikhwatun, innamal persis ikhwatun. La. Allah sebut innamal mu'minun. Sesungguhnya orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Artinya apa? Persaudaraan harus diikat dengan iman. Tapi kalau persaudaraan diikat dengan organisasi, maka persaudaraan kita sempit. Bisa saja di luar organisasi kita keliru, salah. Ngoten. Nah, kalau persaudaraan itu diikat dengan organisasi, ya begitu. Apalagi persaudaraan itu diikat dengan mazhab. Nah, ini persaudaraan sesama mazhab Syafi'i. Artinya apa? Bisa saja dia menyalahkan yang di luar mazhab itu. Nauzubillah min dzalik. Maka persaudaraan itu harus diikat dengan iman. Walaupun beberapa hal kita banyak perbedaan mungkin dengan yang lain, ya, antara Muhammadiyah dengan NU secara amaliyahnya ada beberapa perbedaan. Kalau Muhammadiyah baca Fatihah, bismillahnya sir, bukan sir setengah sir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama-sama baca bismillah, sedangkan di Nahdlatul Ulama itu lebih kepada mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita merujuk kepada mazhab Hanafi, tidak pakai bismillah sama sekali, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan sampai kita bertengkar masalah ini. Wah, itu masjid Muhammadiyah, saya tidak mau ke situ. Itu Muhammadiyah situ. Nah, itu orang yang mengikat persaudaraan dengan organisasi itu. Itu tidak benar begitu. Persaudaraan harus diikat dengan iman. Sehingga siapapun orang beriman, mau dia tukang beca, mau dia pejabat, mau siapapun dia, kita akan menganggap dia sebagai saudara. Nah, kalau kita anggap sebagai saudara, kita tidak boleh benci kepada dia, kita tidak boleh menjelek-jelekkan dia, kita tidak boleh menghina dia, tidak boleh menzalimi dia, tidak boleh, jamaah rahimakumullah. Hanya karena kepentingan organisasi, akhirnya saudaranya dizalimi. Apa yang dimiliki oleh saudaranya, dia zalimi. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ini.
firman Allah Subhanahu wa taala ketika panjenengan masuk masjid. Jadi ketika panjenengan masuk masjid, masjid manapun, ya, ada firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Jin. Allah berfirman, "Wa annal masajida lillah." Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Ini yang harus kita tanamkan kalau kita masuk masjid, Bapak Ibu. Bukan milik Muhammadiyah, bukan milik NU, bukan milik organisasi tertentu. Semua masjid itu milik Allah. Semua yang datang ke masjid itu tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita punya cara berpikir seperti ini, maka persatuan itu akan terbangun dengan baik. Oleh karena itu apabila kita berpecah, maka Allah tidak ridho. Kalau Allah tidak ridho, umat Islam ini tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda, akan datang suatu masa umat Islam itu seperti buih di lautan, banyak tapi tidak kuat, atau seperti makanan yang siap dilahap oleh musuh-musuhnya. Nauzubillah min dzalik. Apa sebab itu? Karena umat Islam sekarang sudah berpecah belah, sudah terpetak-petak. Maka kalau kita ingin dapat ridho Allah, kita harus berjamaah. Kita harus kompak bersatu dalam bersaudara dengan ikatan iman. Baik, itulah 4 hal yang menjadi sebab kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.